Ini bukan hanya dalam konteks bank, tapi BUMD yang lain. Dan pesan ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman di BUMD, jangan lupa bahwa hadirnya di kepemimpinan itu untuk tugas pembangunan. Kalau hanya fungsi komersial, maka tidak usah berada di dalam lingkar pemerintah. Swasta saja, dan tidak ada masalah itu. Dan negara tidak pernah bertujuan, pelaku negara, mencari untung. Negara itu tidak mencari untung. Yang mencari untung itu private entity. Kalau negara itu tugasnya melaksanakan konstitusi. Pemerintah itu tugasnya melaksanakan konstitusi. Yang mencari untung adalah private entity, baik itu pribadi maupun institusi. Akibatnya, Undang-Undang Omnibus Law ini semakin membuka peluang PAMIO tersebut menjadi kenyataan untuk dipraktekkan. Artinya apa? Memberikan jalan kepada birokrat untuk menggunakan undang-undang ini untuk memeras lagi. Bisa-bisanya pemerintah hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Makanan aja naik 7%. Upah buruh hanya boleh naik 1,4%. Ini dengan sengaja mengurangi, itu sebetulnya ngajak buruh kita menjadi semakin miskin. Miskin rame-rame. Karena para pengusaha tambang otomatis dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri, kalau kita untung dengan dolar, itu bisa ratusan miliar dolar. Makanya, mohon maaf, para pengusaha all out supaya undang-undang Omnibus Law ini apapun harus jadi. Ditolak di MK, ajukan lagi, ganti, pakai perpu, ganti. Karena mereka takut begitu ini ditolak, maka konsesi mereka nggak bakal dapat 2 kali 10 tahun. Ini penting untuk terus kita ingatkan kepada diri kita. Karena kita berada di wilayah di mana ada unsur komersial. Dan ada unsur komersial tak selalu membuat kita ingat bahwa kita berada di tempat yang tujuan utamanya sesungguhnya adalah menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, ketika teman-teman di BUMD di Jakarta kita bekerja bersama, saya sampaikan kepada semuanya, kita rapikan barisan, sinergi sama-sama untuk mencapai perasaan keadilan sosial di Jakarta. Karena itulah ada kerjasama BUMD atau Bank DKI dengan misalnya di sini ada Food Station, dengan Dharma Jaya, dengan Transjakarta, dengan MRT. Itu semua dalam konteks bagaimana fungsi pembangunan berjalan. Dan pemerintah terus-menerus memberikan dukungan, bentuknya kalau di Jakarta namanya kita berikan PMD, penyertaan modal daerah. Dan ini Bapak sekalian harus kita ingat sebagai fungsi dasar BUMD kita. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. 3 aspek: rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian prestasi. 3 ini, rekam gagasan, apa gagasannya, yang kedua apa saja actionnya, apa saja karyanya, yang ketiga apa saja prestasinya. Kesejahteraan yang terus meningkat. Karena itu di dalam ekonomi selalu diistilahkan kita ingin pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan berkualitas itu artinya angka pertumbuhannya tinggi, tapi distribusinya juga merata. Semua merasakan peningkatan itu. Karena itulah badan usaha milik daerah punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional untuk mencapai keadilan itu. Jadi, ketika kita berada di dalam institusi BUMD, maka 2 peran itu, satu adalah peran pembangunan, satu peran komersial, kita harus seimbang. Jangan sampai fokus kita terlalu besar pada unsur komersial dan unsur pembangunan menjadi turun.
Anies Baswedan bukan konsumen, negara jangan berdagang dengan rakyat. Dikutip dari suara.com, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menekankan agar negara tidak melakukan transaksi dengan rakyatnya. Negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya, itu satu. Negara tidak dirancang untuk itu, kata Anies dalam acara kebudayaan di TIM Jakarta Pusat Kamis 24 Agustus 2023. Sebab menurutnya jika negara memandang rakyat adalah konsumen maka akan terjadi kerusakan yang masif. Karena itu negara jangan berdagang dengan rakyatnya. Kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen itu rusak semua urusan, imbuhnya. Selain Anies menekankan bahwa pemerintah semestinya tidak memikirkan untung dan rugi jika berurusan dengan rakyatnya. Bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang, ujar Anies. Anies menambahkan negara tidak boleh menyesal jika sudah berinvestasi bagi kepentingan masyarakatnya. Jadi ketika kita memberikan investasi di kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan, wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi itu, bukan, tutur Anies. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menekankan agar negara tidak melakukan transaksi dengan rakyatnya. Negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya, itu satu. Negara tidak dirancang untuk itu, kata Anies dalam acara kebudayaan di TIM Jakarta Pusat Kamis 24 Agustus 2023. Sebab menurutnya jika negara memandang rakyat adalah konsumen maka akan terjadi kerusakan yang masif. Karena itu negara jangan berdagang dengan rakyatnya. Kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen itu rusak semua urusan, imbuhnya. Selain Anies menekankan bahwa pemerintah semestinya tidak memikirkan untung dan rugi jika berurusan dengan rakyatnya. Bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang, ujar Anies. Anies menambahkan negara tidak boleh menyesal jika sudah berinvestasi bagi kepentingan masyarakatnya. Jadi ketika kita memberikan investasi di kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan, wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi itu, bukan, tutur Anies. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menekankan agar negara tidak melakukan transaksi dengan rakyatnya. Negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya, itu satu. Negara tidak dirancang untuk itu, kata Anies dalam acara kebudayaan di TIM Jakarta Pusat Kamis 24 Agustus 2023.